Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP ya, dimanapun kalian berada, mari kita latihan penilaian harian atau PH ya, atau ulangan harian. Untuk kali ini bab sistem gerak pada manusia. Setelah kita mempelajari satu bab selesai, kita nanti akan melaksanakan penilaian harian. Nah, agar hasil penilaian harian nanti kita dapat mendapatkan nilai maksimal, mari kita berlatih ya. Masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud untuk revisi tahun 2017 kelas 8 SMP. Ya, mari langsung saja kita mulai. Nah, untuk soal yang pertama ya, berikut nama tulang. Ada tulang wajah, tulang lengan atas, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, tulang dada. Yang termasuk tulang pendek adalah, yang jelas tulang itu kan dibagi menjadi beberapa ini ya, berdasarkan bentuknya itu ada tulang panjang atau pipa, tulang pendek, dan tulang pipih ya. Kita ikuti penjelasannya dulu ya. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis tulang yaitu ada tulang panjang atau biasa disebut dengan tulang pipa. Di antaranya yaitu contohnya lengan atas ya, tulang pengumpil, paha, dan tulang betis. Tulang pendek, kenapa disebut pendek? Karena memang tulangnya pendek ya. Di antaranya tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang telapak kaki. Sedangkan tulang pipi diantaranya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang yang bentuknya tidak beraturan pun juga ada. Contohnya tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, tulang yang pendek di sini tadi kan contohnya tulang telapak tangan, pergelangan tangan, dan telapak kaki. Di sini langsung kita cari yang sesuai, yaitu nomor 3 tulang telapak tangan, dan ini nomor 4 tulang pergelangan tangan, sehingga jawabnya adalah C, 3 dan 4. Soal nomor 2. Berikut tabel yang ciri-ciri otot polos, lurik, dan jantung. Ciri-ciri yang paling tepat kita cari di sini. Otot polos itu ini ya, bentuknya polos, ukurannya panjang, bekerja secara sadar. Salah. Bekerjanya secara tidak sadar. Jadi A itu nggak mungkin, dari sini aja udah salah. Yang B, ukurannya pendek. Otot polos ukurannya pendek, bekerja secara tidak sadar. Betul. Otot lurik ukurannya panjang, bekerja secara sadar. Betul. Otot jantung ukurannya panjang, bekerja secara sadar. Salah ya. Harusnya sama dengan ini, otot polos ya, secara tidak sadar. Kemudian berwarna merah muda, berinti sel banyak. Salah, intinya hanya satu. Kemudian yang D, ukurannya panjang, berinti sel 1. Betul. Ukurannya panjang, bersel banyak. Betul. Kemudian ukurannya pendek, berinti sel 1 ya. Untuk lebih jelasnya kita cari pembahasannya saja ya. Jawabannya D ya. Di sini otot polos memiliki ciri-ciri bekerja tidak dipengaruhi oleh sistem otak sadar, berarti kan di bawah tak sadar ya. Gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Berbentuk kumparan, kedua ujungnya meruncing, setiap sel mempunyai satu inti letaknya di tengah. Sedangkan otot lurik atau biasa disebut otot rangka, selnya berbentuk silinder, memiliki banyak inti, kumpulan serabut ototnya membentuk berkas otot, kumpulan berkas otot membentuk otot ya. Otot lurik bekerja secara sadar atau di bawah perintah otot. Iya, tangan kita ini untuk bisa bergerak ya ada perintah dari otak untuk bergerak ya. Sedangkan otot jantung memiliki ciri memiliki sel bercabang dan satu inti yang berada di tengah. Otot jantung
termasuk otot tidak sadar dan dapat bekerja secara terus-menerus. Dari jawaban-jawaban tadi yang paling benar adalah D ya, sesuai dengan prediksi di depan tadi. Sekarang kita langsung menuju nomor 3. Ciri-ciri dari tulang keras adalah, nah, tulang keras atau osteoklas ya. Jenis-jenis tulang berdasarkan komponen penyusunnya ya, itu tulang keras mempunyai ciri mengandung osteoblast yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang atau osteosit ya. Mengandung osteoklas yang merombak tulang dalam proses pembentukan rongga sumsum tulang. Sedangkan ciri tulang rawan, lentur, elastis. Mengandung zat perekat chondroblast atau kolagen ya, mengandung sedikit zat kapur. Maka dari ciri-ciri tulang keras adalah jawabannya adalah D. Mengandung osteoblast yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang. Jadi jawabannya D. Nomor 4. Sendi adalah sendi yang terdapat pada ya, maksudnya sendi engsel. Langsung sendi engsel ya pasti ini siku dan lutut ya. Apakah benar? Nah, benar, B ya, sendi siku dan lutut. Sendi engsel merupakan sendi yang bisa melakukan gerakan ke satu arah. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu merupakan sendi peluru, yaitu sendi yang bisa melakukan gerakan ke segala arah. Sedangkan tulang betis dengan tulang kering ya merupakan sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan tulang yang satu berputar mengitari tulang lainnya. Sedangkan tulang ibu jari dan tulang telapak tangan merupakan sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak dua arah ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5. Organ lunak dan vital yang dilindungi oleh tulang rusuk adalah, nah pasti adalah paru-paru ya. Fungsi serangka salah satunya adalah melindungi bagian tubuh yang lunak dan vital yang berada di bawahnya. Contohnya tengkorak melindungi otak, tulang rusuk dan tulang dada melindungi jantung dan paru-paru. Jadi jawaban yang benar adalah B, paru-paru. Nomor 6. Jaringan ikat penghubung tulang dengan tulang pada sendi disebut, jawabnya adalah origo ya, karena pengertian di sini ya, bisa kita bahas sebagai berikut. Yang ligamen itu jaringan ikat penghubung tulang dengan tulang pada sendi ya. Ya, penghubung ya, jaringan ikat penghubung tulang dengan tulang pada sendi. Insersio adalah ujung otot bisep yang melekat pada tulang pengumpil yang merupakan tulang bergerak. Sedangkan ventricle atau empal adalah bagian otot yang menggembung. Mohon maaf, ini berarti jawabannya adalah ligamen. Kalau ligamen ini berarti jawabannya adalah C ya. Jadi nomor 6 ini kami ralat, jawabannya adalah C. Nomor 7. Kelainan pada tulang berupa penurunan massa tulang disebut ya osteoporosis ya. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang berupa penurunan massa tulang. Lordosis kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke depan. Kifosis kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke belakang atau kifosis bongkok ya. Skoliosis kelainan tulang belakang berupa bengkok ke kiri atau ke kanan atau membentuk huruf S. Jadi jawabannya adalah D, osteoporosis. 8. Berikut ini bukan merupakan fungsi rangka. Alat gerak pasif betul. Tempat menyimpan mineral, fosfor itu juga betul. Tempat melekatnya otot juga betul. Berarti yang salah adalah D ya. D alat gerak aktif, karena alat gerak aktif adalah punyanya otot ya. Jadi untuk lebih jelasnya di sini ada fungsi-fungsi rangka ya. Memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh yang lunak, alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah merah, tempat menyimpan mineral, contohnya kalsium dan fosfor.
Sekarang nomor 9. Alat gerak aktif di dalam tubuh manusia adalah, tadi kan sudah disebut kalau pasif itu rangka, berarti kalau aktif adalah otot ya. Yang merupakan alat gerak aktif adalah otot, sedangkan rangka termasuk alat gerak pasif karena rangka hanya dapat digerakkan oleh otot. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Jumlah tulang dari rangka aksial adalah, dan ini penjelasannya ya. Rangka terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial atau disebut juga rangka poros terdiri dari 80 tulang, yaitu tulang belakang, kepala, rusuk, dan dada. Sedangkan rangka apendikular atau rangka tambahan terdiri dari 126 tulang, yaitu gelang bau, gelang panggul, tangan, dan kaki. Jadi jawabannya adalah 80 tulang. Jawabannya adalah B. Nomor 11. Sendi kaku atau ambiartrosis adalah sendi yang memungkinkan adanya pergerakan walaupun sedikit. Sendi kaku terletak pada bagian, nah jawabnya adalah ini ya. Jawabnya B. Pada bagian sendi antara tulang rusuk dan tulang dada. Kita bahas satu persatu. Jenis-jenis sendi itu sebagai berikut. Sendi mati, sinartrosis, sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Kalau ini bergerak menakutkan ya, otak bisa keluar ya. Kemudian ada sendi kaku atau ambiartrosis seperti pada soal ini ya, yaitu sendi yang memungkinkan ada pergerakan sedikit. Contohnya sendi pada tulang rusuk dan tulang dada. Ya, makanya jawabannya di sini B. Kemudian yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang dapat bergerak dengan bebas. Sendi ini ada bermacam-macam, yaitu ada sendi peluru, sendi yang melekat, yang ini ya, dapat melakukan gerakan ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang belikat dan tulang lengan atas. Sendi engsel, sendi yang bergerak ke depan atau ke belakang, contohnya sendi pada siku dan lutut, dan masih ada sendi yang lainnya juga ya. Kita lanjutkan nomor 12. Tulang keras mengandung osteoblast dan osteoklas. Osteoblast berperan sebagai, ini penjelasannya ya, merombak tulang dalam proses pembentukan rongga sumsum tulang, itu fungsi dari osteoklas. Ya. Menghasilkan cairan kental sebagai menjaga kesehatan tulang rawan, itu fungsi dari sinovium. Menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang atau osteosit merupakan fungsi dari osteoblast. Berarti jawabannya adalah ini ya, sel-sel tulang osteosit ya. Berarti jawabannya adalah C. Mengandung zat perekat atau kondroblast dan sedikit zat kapur dihasilkan oleh kartilago ya. Jawabannya C. Sendi antara tulang pelikat dengan lengan atas. Sekarang nomor 13. Bagian dari periosteum yang berfungsi membawa zat makanan dalam tulang adalah, periosteum adalah salah satu struktur lapisan pada tulang berupa membran yang menutupi tulang. Fungsi dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang serta terdapat pembuluh darah kecil yang berperan membawa zat makanan dalam tulang. Jawabannya adalah A ya, pembuluh darah. Nomor 14. Membran sinovium terdapat pada sistem gerak pada manusia di bagian, jelas sekali, bagian sendi ya, atau minyak sinovial ya. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk otot termasuk sistem gerak pada manusia karena pergerakan terjadi karena adanya proses kontraksi dan relaksasi otot. Otot berjumlah sekitar 40-50% berat tubuh. Struktur otot elastis sehingga dapat diregangkan, dirangsang, dan berkontraksi. Kemudian dua sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih dalam sistem rangka untuk membantu sistem gerak dan menahan beban tubuh manusia. Struktur sendi berupa tulang rawan. Sendi dilapisi membran yang disebut dengan sinovium yang menghasilkan cairan kental sebagai penjaga kesehatan tulang rawan. Sedangkan tulang keras itu mengandung yang pertama osteoblast, yaitu menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang atau osteosit. Kemudian yang B, yang kedua, yaitu osteoklas,
Merombak tulang dalam proses pembentukan rongga sumsum tulang ya. Dan D, tulang rawan adalah struktur tulangnya lentur dan elastis, mengandung zat perekat atau kondroblas dan sedikit zat kapur. Contohnya tulang pipa, tulang hidung, tulang antar, tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang beserta daun telinga. Jawaban yang paling tepat tadi sudah diuraikan di atas, yaitu B. Nomor 15 ya, tulang rangka aksial atau poros berjumlah. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Jawabannya adalah 80 D. Nomor 16, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, tadi sudah juga ya. Jawabannya adalah ligamen ya. Jawabannya ligamen B. 17. Struktur lapisan tulang yang berada di lapisan bagian tengah sampai ke ujung adalah, namanya adalah ini ya. Kalau periosteum itu bagian terluar berupa membran yang menutupi tulang. Tulang kompak berada di bawah membran periosteum. Tulang spons berada di bagian tengah sampai ke ujung tulang. Jadi ini jawabannya adalah ini ya, spons ya, tulang spons C ya. 17, sekarang berarti 18. Pada tulang keras terdapat osteoklas yang berfungsi sebagai, nah kalau di depan tadi yang ditanyakan osteoblast, kalau sekarang osteoklas ya. Jawabannya adalah D, merombak tulang dalam proses pembentukan rongga sumsum tulang. Untuk lebih jelasnya di sini sudah dijelaskan penjelasannya semuanya, mulai dari fungsi osteoblast, kemudian kartilago, kemudian fungsi sinovium, dan fungsi osteoklas. Jadi jawabannya D. 19. Pergerakan pada manusia salah satunya terjadi karena adanya proses kontraksi dan relaksasi otot. Ciri-ciri otot yang bersifat seperti otot polos sedangkan strukturnya seperti otot lurik adalah ya pasti jelas jantung ya. Karena otot jantung itu dilihat dari bentuknya seperti otot lurik, tapi dari kerjanya itu otot polos karena bekerja tidak sadar ya. Nih, gabungan dari otot polos dan otot lurik. Ya, otot jantung, otot pada organ jantung, bentuknya seperti otot lurik. Sifat kerjanya seperti otot polos karena bekerja tanpa kesadaran ya, tanpa diatur oleh otak. Otot tidak sadar sehingga dapat bekerja terus-menerus. Bayangkan kalau otot jantung tidak bekerja secara terus-menerus, pasti akan terjadi kematian. Jadi jawabannya memang A ya. Sekarang nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sendi titik-titik ya. Jawabannya adalah D, sendi geser ya. Gambar di atas adalah sendi geser yang menghubungkan dua tulang yang permukaannya datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya pergelangan tangan, kaki, dan tulang belakang. Jawabannya D. 21. Otot lurik terdapat pada bagian, nah otot lurik itu kan menempel pada tulang, paha, betis, dada. Betul juga ya, ini berarti jawabannya adalah A. Nah, betul kan? Karena otot yang menempel pada tulang atau daging ya. Jawabannya A. Sekarang nomor 22. Cara kerja otot tricep dan bicep adalah berlawanan ya atau antagonis. Betul ya? Ada bisa antagonis, bisa sinergis, bisa bekerja sama, bisa bekerja secara berlawanan. Contohnya ini ya. Otot bicep terletak pada lengan atas bagian depan, sedangkan otot tricep berada pada lengan atas bagian belakang. Ketika otot bicep berkontraksi, maka otot tricep kebalikannya berelaksasi. Begitupun sebaliknya, jika otot bicep relaksasi, maka otot tricep berkontraksi. Sehingga cara kerja otot bicep dan otot tricep adalah antagonis ya. Yaitu cara kerja otot yang saling berlawanan. Jawabannya adalah B. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ini ya. Kelainan tulang pada gambar tersebut adalah, jawabnya adalah ini ya, meleok namanya. Membentuk membentuk huruf S, atau di sini jawabnya adalah B, skoliosis, yaitu tulang belakang belok ke kiri dan ke belakang atau ke kanan. Lordosis itu kendegekan ya. Tulangnya bengkoknya ke depan ya.
karena sering membawa beban berat di punggung ya. Sedangkan kifosis itu tulang belakangnya bengkok ke belakang atau bongkok, kibo ya, kifosis bongkok. Sedangkan artritis itu kerusakan pada tulang rawan. Jadi jawabannya adalah skoliosis ya. Soal nomor 24. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ gerak manusia kecuali ya. Ya, tinggal dipilih yang bagus ya. Kalau kecuali berarti dipilih yang jelek ya. Jawabannya adalah C. Membiasakan duduk dengan posisi yang benar, bagus, pinter ya. Mengonsumsi vitamin D dan kalsium ini juga bagus sekali untuk tulang. Tidak boleh terkena sinar matahari ya, tidak akan memperoleh provitamin D. Vitamin D tidak akan terbentuk sempurna. Jadi C ini jelas salah. Beraktivitas fisik akan menghambat kerapuhan tulang, ini juga tidak itu ya. Bukan aktivitas fisik itu malahan akan menjaga tulang kita sehat, bukan untuk kerapuhan tulang. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ternyata ini ya latihan penilaian harian bab mengenai gerak pada manusia ya, sistem gerak pada manusia sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kelas 8 SMP dimanapun siswa saat ini berada ya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.